Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa astaghfirullahaladzim wa la hawla wa la quwwata illa pada 170 halaman ya. 170 Bismillahirrahmanirrahim. Innama ajaba, sesungguhnya menghijab Al-Qamar 160 halaman 120 kata. Halaman 135 pelajaran 180. Kaifa bagaimana yakunu ada tolak buka permintaanmu al-lahiqi yang datang menyusul sababan menjadi sebab di Allah ini dalam pemberian Allah as-sabiqi yang telah dipetunkan kaifa yakunu tolak buka al-lahiqi sababan fi al-sabiqi. Bagaimana mungkin permintaanmu yang datang belakangan itu dapat menjadi sebab yang lebih dahulu. Keputusan Allah dalam menentukan peraturan alam ditentukan dalam ajal belum adanya alam ini, dan termasuk juga segala kebutuhan saja semua makhluk. Kali tahu manusia itu jangan mengira bahwa Allah lupa terhadap perbuatan, sehingga sekiranya tidak engkau ingatkan mungkin tidak diberi. Sehingga kemudian kepercayaanmu terhadap Allah berarti benar-benar engkau belum mengenal Allah. Satu contoh umpama, jika ada seorang ayah dianggap oleh anaknya, jika ada seorang ayah anaknya dianggap oleh anaknya, niscaya ia melupakan kebutuhan anaknya itu. Maka bagaimanakah ayah dirinya itu, sedangkan tidak Allah, maka mengetahui mencukupi bijaksana dalam perbedaan selisih Allah itu sebelum menciptakan dunia itu sudah menentukan ukurannya, kodoknya itu sudah ditentukan. Kalau mau menciptakan manusia itu dari nasib sakit antariyun bahagia bersyukur amahnumun rizkinya banyak apa terhalang, kemudian jodohnya ajalnya itu sudah ditentukan oleh Allah. Lalu perhatian ini kita beri bagaimana permintaan yang menjadi sebab bisa merubah ketetapannya dulu. Maksudnya adalah ada kalanya permohonan kita kepada Allah tidak kita ijabahnya, ya, karena Allah tidak kita tidak dikabulkan. Ya. Kalau tidak dikabul oleh Allah karena kita sudah ditetapkan nasib hidup oleh Allah sebelum kita lahir, maka bisa juga Allah itu merubah, menghapus, mengganti. Bisa juga Allah menetapkan itu saja. Yang Allah mayasya wa yuthbit. Allah bisa saja
menghapus apa yang dikehendaki atau menetapkan begitu saja. Misalnya nasibnya dulu apa namanya kodoknya sebelum lahir usianya 45 misalnya. Lalu dia mohon panjang umur saya, minta umur panjang. 45 enggak dihapus oleh Allah. Mintanya panjang sekarang. Ketetapan 45 sudah dulu. Makanya di sini bagaimana permintaan yang datang sekarang bisa menghapus, bisa merubah ketetapan yang dulu. Maka jika kita mohon kepada Allah apa saja yang Allah mungkin kabulkan, mungkin tidak dikabulkan karena Allah lebih tahu bahwa dikabulkan lebih baik. Ada yang dikabulkan, ada kalanya tidak. Maka jika tidak dikabulkan karena Allah sudah menetapkan yang lebih baik sebelum menciptakan kita. Jadi jangan putus asa. Mintanya jodohnya sudah Allah sudah menentukan, gitu kan? Kapan hari itu sudah menentukan. Maka jika kita minta segera ketemu jodoh, sekarang belum ketemu jodoh itu berarti Allah mengatakan kepada kita, kepada kita, tetapi karena Allah sudah merencanakan terbaik menurut Allah untuk kita. Ngerti ya? Paham ya? Jadi jangan ada kecewa, jangan ada sedih, jangan ada kalau kok gak dikabul masih sedih aku. Sedih kita itu karena kita nggak paham. Kalau Allah sudah memilihkan kita yang lebih baik, kita satu minta apa supaya dikasih sekarang meski banyak Allah tahu meski banyak itu tidak selalu menyebabkan maka Allah sudah mengukur marzun risnya banyak tapi itu 4 bulan pertama ketika kita di rahim ibu kita dulu. Jadi kalau sekarang kita mau kepada istri banyak-banyak, ternyata seperti itu juga, ya itu yang terbaik menurut Allah untuk yang menghantar kita bahagia, yang menghantar kita bisa masuk surga. Karena bahagia seorang tidak mesti banyak hari. Bahagianya Allah memberi berdoa dengan anaknya baik, anaknya baik, itu bisa digunakan. Maka dalam hal ini pelajaran sekarang ini kalau kita mohon kepada Allah dikabulkan berarti memang sesuai aturannya seperti itu dulu. Kadang-kadang begini, kadang-kadang itu Allah itu menakdirkan ketika Allah akan memberi sesuatu, lalu kita ditakdirkan mohon itu. Misalnya, ada orang mau ngasih kita semongko. Ada orang mau ngasih kita semongko. Lalu hati kita terdetik, kepingin semongko kayak gini. Tahu-tahu ada orang datang bawa kok tembus. Nah itu adalah kadang-kadang Allah berbentuk seperti itu. Jadi kita digerakkan untuk mohon karena memang Allah mau ngasih. Ya, mau ngasih. Contoh lagi, kita minta diberi rezeki. Allah minta rezeki, Allah mau ngaji, Allah mau ngaji. Memang Allah mau ngaji. Itu ada itu. Maka kita gitu ya. Padahal sebenarnya dulu gitu. Lalu kita digerakkan untuk ngomong apa lagi macam-macam ya. Ketetapan dulu. Lalu sekarang kita digerakkan untuk memohon atau ya tadi meminta. Tapi yang jelas permintaan kita tidak terserah Allah sesuai dengan ketetapan Allah zaman sebelum menciptakan kita. Maka tidak boleh ada kecewa, sedih,
judet mumet. Kenapa? Allah itu loh pasti sudah memberi yang terbaik untuk kita. Kita ridho saja. Kalau kita taat, nggak mungkin Allah takdirkan jelek. Ya, kalau kita nggak taat melanggar maksiat itu loh takdirnya jelek. Kalau kita taat pastinya baik. Apa katanya itu uang banyak, uang sedikit sama saja. Takdir baik sama baik. Iya Bu, kalau banyak baik, kalau sedikit kan nggak baik. Itu kan nafsu kita yang dulu. Itu nafsu kita yang dulu. Karena nafsu itu maunya uangnya banyak, hidupnya enak, gitu kan. Itu Allah itu ngasih ukuran. Kalau nanti mau saya kasih surga, seneng, ya sekarang tirakat dulu, gitu kan? Kalau nanti mau seneng, ya sekarang tirakat dulu, gitu kan? Katanya terakhir, gitu kan? Jadi sekarang tirakat dulu, kan? Sekarang seneng mau seneng, lagi rakyat kapan? Derajat mana? Karena tidak nggak bisa orang tinggi itu nggak mendaki itu tidak ada. Terus harus mendaki dulu, harus usaha, harus nah itu ya supaya kita tidak menjadi kecewa atas apa yang menimpa kita karena permohonan kita yang baru kita mohon, masa iya akan merubah penetapan Allah ya? Mungkin juga merubah itu adalah hak Allah, tetapi pasti untuk pasti kebaikan umatnya. Orang-orang beriman, in kuntum ta'lamun kalau kau ada sakit, orang-orang yang tidak beribadah juga sakit. Tetapi kalian punya harapan yang mereka nggak punya harapan. Kenapa? Kalau kita sakit, kita sedikit, kita diuji, semua manusia diuji. Tapi bagi orang yang taat, pengharapan nanti di surga, gitu kan? Optimis itu bedanya orang yang taat dan maksiat. Kalau taat itu meskipun diuji, meskipun sakit, meskipun sedih, meskipun sengsara, meskipun dapat bala, bencana, ujian, tapi ada pengharapan nanti masuk surga. Maka tetap taat saja. Apakah keinginan kita dikabulkan atau tidak? Oke. Lanjutnya, Jalla Maha Suci, hukum adali, hukum Allah telah pasti. Ayat jika disandarkan atau digantungkan ilal ilali kepada sebab musabab. Segala sesuatu yang terjadi dalam alam ini hanya semata-mata dari kudrat iradat atau kuasa dan kehendak Allah secara mutlak, sehingga tidak boleh dikatakan karena ini atau itu. Segala sesuatu yang terjadi adalah kekuasaan Allah dan kehendak Allah mutlak. Jadi karena ini karena itu, makanya nggak boleh orang itu lalu kambing hitam. Gimana? Saya gini itu coba tadi juga gitu kan nggak gini. Nah itu kenapa begitu? Karena apa yang terjadi itulah kudrat Allah, kekuasaan Allah, iradat Allah, kehendak Allah. Urusan apapun besar atau kecil, senang atau sedih, bisa kalau sedih ya dari perlindungan mencari akan selesai jika dalam hati kita percaya diatur oleh Allah begitu. Ya kan? Kecelakaan mati takdirmu selesai kan? Gini jika seandainya Allah mulu. Jadi kita pada takdir kan tidak ada susah, maka tidak ada sedih, nggak ada kecewa, nggak ada bahagia. Yang ada apa? Ridho takdirnya Allah, ridho takdir Gusti Allah. Tidak mungkin Allah salah ngatur. Iya. Aku juga kok gak keliru. Tidak mungkin Allah salah
ngatur, semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Seorang suami rajin ibadah, istrinya enggak rajin ibadah jelas misalnya. Tapi ketemu ya nantinya akan di-chatting sama. Ya enggak mungkin Allah salah mempertemukan. Lalu istri dididik jadi orang yang ahli ibadah lebih khusus daripada suaminya misalnya, mungkin juga ya kan. Lalu kemudian akhirnya endingnya happy ya, sama-sama senangnya, sama-sama bahagianya, sama-sama berkaitan. Itulah salah satu namanya jodoh itu. Al-khabithatu lil-khabirin, wanita jelek judulnya pria jelek judulnya wanita jelek, wanita baik pria baik judulnya jadi itu kelas meskipun awalnya jelek awalnya enggak sekelas, yang satunya itu rajin ibadah, satunya enggak, nanti akhirnya ya kan sama. Itulah yang mempertemukan. Jodoh kan kita tidak cari sendiri, Pak. Jodoh katanya enggak bisa, bukan aturannya waktu sebelum kita lahir. Kalau itu enggak yang dinamai makan ditutup katun yang mau juga. Kalau ada kita datang punya kira-kira ini cocok lagi. Itu jalanan saja, bukan bukan sama teman ketemu jodohnya, bukan, ya, bukan bukan, tapi karena takdir Allah, ya, karena aturan Allah, makanya dikatakan apa yang terjadi bukan karena ini, bukan karena itu, tapi karena kekuasaan Allah, karena Allah, maka jangan menentang kekuasaan Allah, sedih sendiri. Ya benar. Jangan menentang kehendak Allah, kecewa sendiri. Kenapa tuh? Diberi anak nakal. Itu anak nakal. Kemudian kecewa. Ya kecewa sedih terus. Sebenarnya gimana? Sebenarnya anak nakal itu anak yang memuliakan orang tuanya. Loh gitu. Lalu buat anak ngomong kan gara-gara anak nakal kan tahajud ibunya. Gara-gara nakal terus kosong, ya kan? Itu kan anak yang melakukan orang tua, gitu. Jadi jangan disalahkan anaknya. Ya, kalau enggak diberi anak nakal, waduh. Tidur semalam makan seminggu. Makan seminggu itu ada puasanya apa? Tidur semalam ada tahajudnya apa? Masya Allah. Jadi apapun yang Allah ciptakan itu terbaik, ya. Dan itu adalah mutlak kuasa Allah dan kehendak Allah. Kita nggak bisa merubah, kecuali kita mau kepada Allah. Anaknya nakal, gimana supaya anak saya jadi baik ya? Lalu dibacakan Fatihah 42 kali atau 71 kali atau 100 kali. Allah, anak saya minta tolong anak saya jadi baik. Lalu jadi baik. Itu yang memutar hatinya ya Allah. Kita nggak bisa. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Usaha itu usaha lahiriah, berdoa itu usaha batin. Makanya setiap saat kita tetap usaha. Usaha itu wajib. Usaha itu wajib. Mendoakan, ya wajib doa itu usaha batin. Maka jangan meninggalkan usaha lahir dan batin. Usaha lahir, ya badannya melakukan apa yang diinginkan. Kalau dia pengen punya rezeki, ya keluar dagang atau pekerja apa, ya. Kemudian batinnya mohon kepada Allah dengan halal barokah, jadi bisa dipakai bekal masuk surga cukup misalnya. Itu usaha batin. Jadi harus usaha. Nggak boleh di rumah. Bisa kalau di toko. Ya. Jadi harus ada usaha. Apapun usahanya yang dilakukan.
Selanjutnya, inayatuhu, perhatian Allah fika kepadamu, la li syai'in, bukan karena sesuatu minka yang timbul darimu. Wa aina kunta, ya wa aina kunta, dan dari mana kau ada, hina wajahatka, di manakah engkau ketika Allah menatapmu. Inayatuhu, pertolongannya atau karunia-Nya. Wa qabalatka, dan ketika dia menghadap Muhammad. Inayatu fika la syai'in la syai'in minka wa inna kunta hina wajahatka inayatuhu wa qabalatka ayatuhu lam yakun fi azalihi ikhlasu amalin walau wujud ahwalin bal lam yakun hunaka illa mahdul ibdoli wa adibun nawal. Perhatian Allah kepadamu itu bukan karena sesuatu yang timbul darimu. Buktinya, di manakah engkau ketika Allah menetapkan karunia-Nya kepadamu di dalam azal itu, dan di saat itu doa atau amal yang ikhlas atau lain-lain hal, bahkan tidak ada apa-apa ketika itu selain semata-mata karunia dan kebesaran pemberian Allah saja. Perhatikan pemeliharaan Allah kepadamu sejak engkau berupa sperma yang sama sekali belum dapat berdoa atau beramal. Tetapi perlengkapan yang diberikan Allah kepadamu tidak berkurang sedikit pun. Dan demikianlah selanjutnya hingga engkau lahir, kecil, dewasa, dan umur tua, tetap tidak berubah kasih Allah kepadamu. Tidak berubah kepada amal atau doa, tetapi semata-mata kuasa dan Allah dan karunia-Nya yang tiada tata dan tidak henti. Allah tapi hajat kebutuhan di saat engkau sendiri mengerti apa saja kebutuhan yang dari tidak dapat atau tidak harus engkau mempunyainya. Yang sekiranya satu saja dikurangi berarti tidak sempurna bentuk kejadianmu itu. Kalau Allah memperhatikan kita bukan karena kita, ya. Allah ngasih kita bukan karena permohonan kita. Allah nyayangi kita bukan karena baiknya kita, tetapi karena Allah memang sudah menentukan seperti itu. Nah, kemudian kita butuh apa enggak butuh, Allah sudah tahu. Seringkali kita nggak minta Allah kasih, ya Banda. Ketika kita belum lahir dulu, kita masih berupa sperma, ovum, kita nggak tahu, belum bisa berdoa, nggak tahu kebutuhan kita kan. Tahu-tahu 40 hari berubah jadi segumpal darah, 40 segumpal daging, 40 hari jadi tulang dibungkus daging, lahir sampai lahir juga cuma bisa nangis, boro-boro berdoa, cuma bisa nangis roh, lapar nangis, sumuk nangis, sakit nangis, suker nangis, ngantuk nangis. Cuma nangis tak bias bisanya, tapi Allah sudah kasih semua. Kebetulan itu sudah Allah kasih. Coba orang tuanya mau ngajari menelan pada anaknya, bisa balik. Tak kayak madu ya, tak leken. Bisa balik. Kalau bukan Allah yang ngajari, dikasih madu langsung terus ditelan, ya kan? Ada apa langsung diisap ditelan. Coba itu ibunya ngajari, nggak akan bisa. Sesepen ya dok. Itu Allah yang memberi perlengkapan semua tanpa kita minta. Karena memang Allah tahu kebutuhan kita. Yang sering saya contohkan, penyan pernah tanggungo. Gusti Allah nak kula niku lahir saya siji senti menyanodot tidak dubur. Pernah apa enggak? Enggak pernah kan? Coba kalau nggak diodot oleh Allah. Iya. Umur 20 tahun masih 50 cm. Masya Allah. Seperti itulah kuasa Allah. Seperti itulah pemeliharaan Allah pada kita. Seperti itulah perhatian Allah kepada kita. Iya. Seperti penanggungan Allah kepada kita. Maka jangan ada kecewa, gagal fokus ya. Gagal fokus. Yang difokusi yang
dia minta nggak dikasih. Yang dikasih buahnya nggak difokusi. Dikasih buahnya nggak direken. Lalu dikai gelo, ya salah dewe itu. Hidupnya nggak bahagia, kenapa gagal fokus? Fokusnya mestinya fokus apa jenenge fokus itu apa? Pusat pada nikmat. Lah yang dipusati derita. Ya susah. Ya, Pak. Dikasih hidup, kasih anak bisa besar, kasih anak bisa makan, kasih anak bisa punya ilmu, itu nggak disyukuri. Yang digeloni kok gak soge-soge sih. Ya akhirnya susah. Makanya apa? Syukuri apa adanya. Allah telah memperhatikan kita. Jangan salah tangkap, jangan salah anggap, jangan salah pusat, jangan salah fokus tadi. Akhirnya kita susah. Misalnya ada guru ngajar mulai kelas ada 50. Yang nakal 2. Nah dia memberikan yang nakal. Ya senang. Ya benar. Ya mereka yang nakal, ya susah ngajarnya. Perhatikan yang banyak yang baik-baik itu. Jadi senang kan? Anak-anakku tanggap senang. Ada 2, ya biar aja kalau mau ajak mama ya sudah. Kan jadi senang. Orang itu supaya fokus pada nikmat. Ya, supaya bersyukur, supaya bahagia. Jangan fokus kepada yang enggak ada. Ya. Mintanya mobil mewah, dikasihnya mobil hijet. Lihat kan jadi susah terus itu, Masya Allah. Jadi perhatikan kebahagiaan karena Allah maha besar memperhatikan kita, maha besar merawat kita, maha besar mencukupi kita. Maka syukurilah, jangan fokus pada yang belum dikabulkan oleh Allah dari doa kita. Bersongi. Jangan kita lalu memikir yang enggak ada. Syukur yang ada, namanya qanaah. Qanaah itu apa? Kalau Jawa Timur pantun. Enggak nyari yang enggak ada. Iya. Merasa senang yang ada, itu bahagia. Yang enggak ada dicari ya susah. Iya. Yang enggak dicari apa yang enggak ada. Jangan ada yang ada saja syukuri, yang ada dan nikmati. Ya. Anak sudah baik-baik disyukuri, ya. Harta sudah cukup disyukuri. Jangan nyari yang enggak ada. Mobil bermewah, rumah tingkat, enggak ada enggak usah dicari. Nanti di surga aja. Insya Allah, gitu ya. Jadi kita coba untuk menerima apa ketetapan Allah. Ya. Menerima apa ketetapan Allah. Karena sangat besarnya apa karunia, sangat agungnya pemberian Allah pada kita, maka jangan sampai kita mencari yang apa tadi yang tidak ada, nanti akan susah sendiri. Selanjutnya pelajaran 183. Alim an ibadah tasyawwafuna ila dhuhuri sir'ana inayati faqala yastasubiru mayasha wa alim annahu la khallahu madzalika la tarabul amala intimadan ala asali faqala inna rahmatal qaribum minal muslimin. Allah telah mengetahui bahwa semua hambanya ingin mendapat kebesaran atau mendapatkan kebesaran karunia Allah. Maka Allah berfirman, Allah sendiri yang menentukan rahmat mulia yang besar itu pada siapa yang dikehendakinya. Juga Allah mengetahui andaikan manusia atau para hamba itu dibiarkan begitu saja. Mungkin mereka meninggalkan amal usaha karena berserah kepada keputusan azal. Karena itu Allah berfirman, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat pada orang-orang yang berbuat kebaikan dan memperbaiki amal perbuatannya. Semua orang ingin untuk mencapai karunia Allah yang besar. Maka karenanya mereka kejar dengan doa dan amal soleh. Tetapi lalu Allah berfirman, Allah sendiri yang menentukan rahmatnya terhadap siapa yang dipilihnya sendiri. Allah telah mengetahui di mana yang meletakkan kesalahannya.
Tetapi di samping itu Allah tidak mematahkan hati semangat orang yang akan menginginkannya. Karena itu Allah menunjukkan tanda-tanda yang mendekatinya ialah mereka yang berbuat baik dan memperbaiki perbuatan amal usahanya. Bukan amal kebaikan itu yang mendatangkan atau menyebabkan tibanya karunia, hanya ia sebagai tanda belaka, tapi tidak mempengaruhi kehendak putusan Allah dan kebijaksanaannya. Orang pengen dapat inayah Allah, dapat tolong Allah, dapat karunia Allah, berlomba-lomba. Apakah berdoa, apa ibadah, apa usaha, pengen dapat karunia Allah ini apa tadi? Tetapi apa kata Allah? Karuniaku tak berikan kepada orang yang kuhendaki. Berikan terserah Allah. Kita nggak bisa memaksa Allah, tapi kita berusaha. Diperintah Allah berusaha. Kemudian Allah memberikan tanda-tanda kepada orang yang mau diberi karunia itu. Apa tandanya? Mereka lalu berbuat baik, menjadi orang-orang yang baik. Maka Allah berfirman, rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang baik. Berarti kalau meskipun Allah berfirman, rahmatku kuberikan kepada orang yang kehendaki, tapi Allah berfirman, orang-orang yang baik dekat dengan rahmat Allah. Berarti kalau ingin dapat rahmat Allah, ya jadilah orang baik, berusaha. Itu tandanya dia mau dapat rahmat Allah, apa mau menjadi baik. Tandanya orang mau dikasih berhasil, dilalai kalau malam dibangunkan terus sholat tahajud, terus sahur puasa. Allah mau ngasih karunia melimpah, oleh Allah diberi tanda-tandanya dulu dan dia mampu melakukannya. Memang kelasnya di situ. Ya. Tapi kalau orang yang diajak tahajud nggak mau, sholat awal waktu nggak mau, puasa nggak mau, ya itu berarti tanda-tandanya jauh dari rahmat Allah. Bukan orang yang dipilih kan. Nah, tanda-tandanya itu Allah berikan kepada manusia. Manusia yang berusaha, manusia berusaha. Nggak bisa jujuk saja, ujuk-ujuk aja. Pasti melalui sebab akibat, melalui perantara. Perantara apa? Menjadi orang baik dulu supaya mendapatkan rahmat Allah. Orang yang jelek dikasih rahmat, ya bisa saja. Ya bisa saja. Pertanyaannya orang yang maksiat pada satu jalan. Satu jalan nih, pulau maksiat ini kisah kan buat apa? Buat sepuluh dosa pulau kali Allah. Iso kalau mau pulau. Pulau maksiat kan ini kalau terus dirubah jadi wong taat sakit nomor sakit nunggu si Allah mau merubah. Terus penjenengan sekali taat terus jadi taat maksiat sakit nomor bisa kan? Tapi kan terus dia kalau benar, aduh, enggak dari Allah, maka ya Allah bagaimana pelajaran yang bisa kita dapat. Orang itu terus tawadu, terus merasa kurang. Meskipun sudah ibadah, ya ngerti nakal enggak, terus mendekat. Nah itu tandanya orang yang dapat rahmat Allah. Apa tuh rahmat itu? Tunggu di penjelasan. Rahmat itu kasih sayang. Kasih sayang kalau di dunia dicukupi urusan dunia. Kasih sayang di akhirat dicukupi kebutuhan akhirat. Kenapa kebutuhan akhirat? Pahala. Kenapa kebutuhan untuk bisa masuk surga? Sholat, zakat, puasa, haji. Lalu dia dibimbing untuk bisa sholat, puasa, zakat, haji. Itu berarti dia mendapatkan rahmat yang untuk akhirat. Kalau hanya diberi rahmat dunianya, dikasih kaya raya, dikasih anak kamlot, dikasih pangkatnya terus naik, tapi nggak sholat, tapi nggak puasa, tapi nggak mau haji, tapi nggak mau zakat, itu hanya dikasih rahmat di dunia saja. Akhiratnya di dunia dikasih biasa-biasa saja, pokoknya rezekinya cukup untuk makan, cukup untuk sekolah, cukup kesehatan, cukup. Tapi dia rajin sholat, puasa, zakat, haji. Nah itu ada kebahagiaan yang dia katakan rahmat untuk menjadi surga. Di dunianya kaya raya, rajin ibadah, mau paling penting dia. Di dunia kaya raya, rajin ibadah, ya itu aja mau kepada Allah. Masya Allah, terus kita ibadah ya Allah. Tapi kalau misalnya disuruh milih surga sekarang tapi neraka, apa sekarang neraka tapi surga? Surga masuk surga enggak ada dalam pilihannya.
Harus begitu. Oke. Ini sudah ada. Kalau surga masuk surga boleh, tapi kuatkah dengan ujian kaya? Iya. Ujian kaya dulu kuat apa enggak? Dikira ujian kaya itu enak. Iya. Yang dipikir itu aku hati sampai timbul. Nah, coba jajah sungguh. Jadi baik apa buruk? Jadi itu ujian apa? Ujian kaya. Iya kan? Masya Allah ujian kaya itu. Kalau bapak-bapak kalau kaya dipikir tujuh loro. Dia kan nangis lah. Bapak kaya itu. Tanah sini sebelum ngakeh, berapa nasihati. Ujian saya, jadi belum tentu kaya di dunia masuk surga enak itu belum tentu. Tapi kalau ngadilkan jadi terima saja. Cukup untuk beli mobil cukup, beli rumah cukup, beli tempat cukup, untuk waktu cukup, jadi cukup. Yang jelas apa yang Allah beri dia yang terbaik. Jangan mencari yang tidak ada. Yang jelas apa? Allah ngasih rahmatnya kepada orang yang dikehendaki saja. Kita berusaha menjadi orang yang dikehendaki Allah memberi rahmatnya, tapi rahmat yang double, bukan rahmat dunia saja, tapi rahmat dunia akhirat. Rahmat dunia namanya Rahman. Allah ngasih makan pada semuanya. Enggak sholat dikasih kasih kaya, iya. Enggak Islam juga kasih kaya, iya. Maksiat juga kasih kecukupan, anaknya pintar-pintar. Tapi di akhirat tidak diberi surga. Itu aja dapat Rahman. Kalau Rahim, Rahman dan Rahim di dunianya cukup, ya kaya bisa, sedang bisa. Pokoknya kalau dapat Rahim, pasti hatinya ada bahagia. Kenapa? Karena di surga itu di dunia sudah merasakan kebahagiaan. Meskipun bahagia tidak harus pasti disimbolkan dengan banyak harta, tapi ada ketenangan. Kemudian dia rajin beribadah, mati masuk surga. Mau tahu dengan? Makanya ibadah, jangan sampai kalau hayal sholat, nanti dulu, alamat nanti nggak dapat lagi. Dipanggil Allah, ini dong geng itu lah, yang manggil Allah nanti dulu kalau tidak jangan jasa sholat akhir, nanti jadi rahmatnya datang juga akhir. Kan berujian dulu. Itu apa pelajaran Allah itu ya kepada kita supaya kita terus mendekatkan sifat Allah, terus menjadi baik. Jika dan apa enggak, pokoknya terus usaha. Dengan usaha dan doa itu maka Allah akan memberi kita. Dan kita nggak bisa memaksa Allah untuk memilih kita jadi baik, tapi kita lah berusaha untuk menjadi orang baik. 184. Ila masyiati yastanidu kullu syai'in wa la yastanidu ya ila syai'in. Langsung kepada kehendak Allah harus bersandar segala sesuatu. Yakni tidak boleh terjadi suatu apapun tanpa kehendak Allah. Sedang kehendak Allah tidak bersandar kepada sesuatu. Kalau itu kehendak Allah, maka kita bersandar pada sesuatu. Kalau kita ingin jadi baik harus usaha. Kalau kita ingin jadi kaya ya harus banyak sedekah. Kalau kita ingin jadi orang yang mulia, ya ibadah yang benar, kan ada sandarannya ya. Tetapi kalau Allah berkehendak, tidak ada sandarannya. Orang dari melarat dan sugih ya bisa, dari kaya raya itu bangkrut ya bisa, dari mulia jadi hina ya bisa, dari hina jadi mulia bisa. Allah tidak perlu sandaran untuk melakukan kehendaknya. Tetapi kita untuk mendapatkan dikehendaki Allah baik, kita harus bersandar, harus ada sesuatu yang dikehendaki Allah yang kita lakukan. Kalau berkehendak kita taat, ya taatlah kepada Allah. Harus butuh pada sesuatu yang dikehendaki Allah yang kita lakukan.
Nggak boleh pengen mulia terus nggak mau sholat, nggak bisa. Sama surga kemin kaya nggak kerja, nggak bisa. Pasti ada sandarannya dulu untuk mendapatkan karunia Allah. Sandaran. Tapi sandarannya nggak boleh dipakai sebagai sebab aku sudah sholat, aku sudah kerja, hidup masih demi Allah. Gimana? Kenapa gimana? Nah, itu kan berarti kita bersandar pada apa yang kita lakukan. Nggak bisa. Yang kita lakukan itu hanya sebagai perantara saja. Ya, Allah memberi kita tidak pakai sandaran karena ini cantik pintar banyak, bukan. Tapi karena Allah ingin memilih dia sebagai orang yang dikehendaki baik. Makanya apa? Usaha lalu bersandar pada Allah. Allah nggak bersandar pada kita. Bersandar pada Allah berarti kita taat pada Allah. Kita taat kepada Allah. Nggak bisa tanpa taat lalu bahagia. Karena bagaimanapun syariatnya, syariat Allah, meskipun Allah berfirman, rahmatku berikan pada orang yang dikehendaki, tetapi ada syarat. Syaratnya apa? Orang yang kurahmati adalah orang yang taat padamu. Orang yang masuk surga adalah orang yang sholat, zakat, puasa, haji. Itu syariat Allah, dan Allah nggak mungkin menyalahi syariatnya. Maka kita bisa mengatakan, ya nggak mungkin lah masuk surga, nggak sholat, nggak puasa, nggak sholat, nggak haji, ya. Nggak zakat, nggak haji. Itu syariat yang kita peroleh dari Allah seperti itu. Meskipun Allah berkehendak orang tertentu lalu dikasih hidayah. Berarti dia ada kebaikan yang kepada Allah kepada manusia, lalu Allah memberikan hidayah, taubatan nasuha, lalu mati masuk surga. Itu memang kehendak Allah. Dan Allah memilih yang dikehendaki. Dipilihnya karena pasti ada sisi kebaikannya. Ya. Ada orang nggak sholat sudah 40 tahun. Tahu dia taubat, berarti ada kebaikannya dia. Mungkin suka nolong orang, suka ngasih anak yatim, ya, suka apa yang Allah suka, lalu dia dipilih oleh Allah dibimbing untuk taubat. Jadi untuk kita menjadi bahagia itu mesti taat dulu. Kalau nggak taat dan bahagia itu haknya Allah. Itu haknya Allah, karena Allah beri kita tidak perlu sandaran. Tapi kita perlu sandar untuk dapat rahmat Allah, pasti harus mengikuti apa yang Allah atur perintah, ajarkan kepada kita. Masya Allah. Allah berfirman, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dan siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, maka ia tidak mempunyai cahaya. Cahaya itu apa? Iman dengan ilmu. Kalau orang dengan Allah nggak ada cahaya, nggak ada cahaya, gelap. Karena gelap nggak tahu jalan mana, jurusan surga mana, jurusan neraka, tabur. Jurusan neraka malah dilewati, jurusan surga malah dijauhi. Kenapa? Karena nggak ada cahaya, nggak ada nur, nggak ada iman, nggak ada ilmu. Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Yudhillu, Allah menyesatkan pada orang yang yasha yang dikehendaki. Wa yahdi, dan memberi petunjuk kepada orang yang yasha yang dikehendaki. Allah memilih sendiri dengan ilmu dan kebijaksanaannya itu pada manusia yang manusia tidak berhak bertanya mengapa atau bagaimana terhadap kebijakan Allah. Kenapa aku begini padahal aku sudah taat di sana? Nggak ada pertanyaan itu, nggak diterima. Kenapa? Itu hanya Allah. Tetapi tanya kepada diri sendiri, sudahkah kau taat pada Allah? Sudah, tapi masih sengsara. Taatnya salah kali. Iya. Sudah sholat tapi masih larat, padahal sholat itu loh pembuka rezeki. Iya. Nahnu narzuquka, perintahlah keluar dan sholat, masih kamu rezeki. Itu hubungan dengan sholat kita. Tapi sudah sholat benar, sudah sholat sini sampai itu kali, masih melarat, berarti sholatnya tanda tanya. Mungkin wudhunya salah, iya, apa itu, sikutnya kering, nggak kena air wudhu, atau mungkin sholatnya yang salah. Nah, itu perlu diilmoni. Makanya nur itu cahaya itu ilmu, iman dan ilmu. Kalau kita sudah taat, ya pasti akan mendapatkan rahmat Allah. Lais al-amayfa'alu wa yus'alu. Allah tidak dapat ditanya tentang apa yang dijadikan atau yang diperbuat oleh Allah kepada makhluknya.
Tetapi makhluknya ditanya oleh Allah tentang perbuatan ini. Allah nggak bisa ditanya, kenapa Allah nggak memberi ini, kenapa Allah memberi ini, kenapa Allah ngasih itu, orang itu seperti itu. Nggak bisa ditanya. Tapi kita ditanya, sudah taatkah kamu kepada Allah? Sudah baikkah kamu bersama? Sudah ikhlaskah amalmu? Kita ditanya yang menjadikan dapat karunia Allah itu. Berbagai, insyaallah bermanfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelek. Insya Allah mungkin terus diterapkan hari lohor wiki. Terus aku ya apa? Ya wis tak nonton kancaku. Oh, bisa kan. Lah nggih mate kula. Lah tapi kan pesanan penting enten kalau puter. Dereng mangken dhuwur niki. Oh ngoten. Dados